Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Tema berapa anak-anak? Tema 6, subtema 4, pembelajaran kelima. Oke, anak-anak bisa banggakan, gimana pak kabar pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anakku saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan masuk pembelajaran kelima ya, pembelajaran kelima tema 6 ya. Tapi sebelumnya mari kita buka dulu dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anakku saya banggakan, hari ini kita masuk pembelajaran kelima. Itu di pembelajaran kelima itu ada gambar Siti dan teman-temannya, dan ada kabar orang tua. Di halaman sekolah Siti itu terdapat banyak tanaman. Anak-anak di sekolah banyak tanaman bukan? Iya betul. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di depan kelas atau di dekat kelas masing-masing. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Anak-anak yang saya banggakan, di kelas itu atau di sekolah itu ada kebun. Maka kemudian kebun itu dirawat oleh bapak tukang kebun. Sebagai pengamatan, anak-anak Siti dan teman-temannya mengamati apa yang dilakukan tukang kebun selama di kebun itu sendiri. Maka ada sebuah percakapan dengan Siti, Beni, dan tukang kebun itu. Beni bertanya kepada tukang kebun karena penasarannya, dia bertanya, Pak, permisi Pak, apa yang sedang Bapak lakukan di sini? Kemudian bapak tukang kebun itu menjawab, Bapak ini sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Kemudian Siti masih penasaran lagi. Mengapa rumput liar itu dicabuti, Pak? Tukang kebun menjawab, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman-tanaman yang sekitarnya. Karena Dayu mendengar percakapan itu kemudian penasaran juga. Dayu bertanya, bagaimana Pak agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya dengan, jawabnya Pak tukang kebun, caranya cabutlah rumput liar itu hingga akar-akarnya. Beni kemudian menjawab kembali, bolehkah kami membantu Bapak? Wow, Bapak tukang kebun dengan senang hati, Nak. Boleh, yuk bersama-sama kita mencabuti rumput liar itu. Jangan lupa cuci tangan setelah melaksanakan itu ya, anak-anak. Anakku saya banggakan, ini ada sebuah cerita antara Siti, Beni, dan Dayu dan bapak tukang kebun. Itu adalah pertanyaan atau penasaran dari seorang siswa kepada bapak tukang kebun. Bagaimanakah merawat tanaman yang ada di kebun sekolah? Bagaimanakah caranya agar tanaman-tanaman yang kita rawat itu tumbuh subur? Dan bagaimanakah supaya tanaman yang ada di halaman sekolah kita tetap asri? Anakku saya banggakan, setelah anak-anak mendengarkan dialog antara Siti, Beni, dan Dayu dan bapak tukang kebun tadi, kemudian ada sebuah pertanyaan. Ayo diskusikan dengan orang tua masing-masing di rumah ya. Pertanyaan pertama apa kira-kira anak-anak? Iya, kata tanya apa saja yang digunakan dalam dialog antara Pak tukang kebun sama Siti, Dayu, dan Beni tadi. Yang kedua, kata tanya apa sajakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Yang ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Anakku saya banggakan, di situ ada percakapan. Bagaimana? Berarti menunjukkan pertanyaan alasan. Mengapa? Maka dari itu, ketika anak-anak membaca dialog itu, kemudian akan mengetahui kalimat tanya yang tepat gunakan untuk membuat pertanyaan. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara. Setelah anak mengetahui kata tanya bagaimana dan kata tanya mengapa, kemudian anak-anak bisa mengerjakan dan bisa
mengisi. Ada kata tanya, ada kalimat tanya, tapi belum ada kata tanyanya. Anak-anak bisa mengisi di situ, apakah menggunakan kalimat mengapa atau bagaimana. Pertama, tanaman yang harus ditanam, tanaman harus disirami secara teratur. Kata tanya depan apa? Ayo, kira-kira apa? Kata tanyanya yang tepat apa? Tanaman harus disiram secara teratur. Mengapa tanaman harus disiram dengan secara teratur? Nah, itu kalimat tanya. Anak-anak bisa mencoba berdiskusi dengan orang tua masing-masing di rumah ya. Setelah diskusi, kemudian anak-anak membuat kalimat tanya sendiri. Tadi ada kalimat tanya, anak-anak tinggal melengkapi. Sekarang kalimat tanya, anak-anak membuat kalimat tanya sendiri dengan kata mengapa dan bagaimana. Dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Selain membuat pertanyaan, anak-anak bisa menjawab pertanyaan. Yang terakhir, anak-anak bisa memasangkan ada tata tertib sekolah dan manfaatnya dengan manfaat yang tepat. Di sekolah kan ada tata tertibnya ya. Anak-anak kalau di sekolahan mengikuti tata tertib enggak? Oh iya, pas dua anaknya sangat tertib ya, mengikuti tata tertib. Tunggu apa namanya? Apa saja tata tertib itu? Datang ke sekolah lebih awal, menyiram tanaman di dalam pot, menyapu kelas dan lain sebagainya. Banyak sekali tata tertib. Di situ ada beberapa kalimat, anak-anak bisa memasangkan mana kalimat yang tepat ya. Kalimat yang tepat antara pasangan satu sama pasangan yang lainnya. Dan yang terakhir lagi adalah anak-anak bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan, 5 pertanyaan. Dan anak-anak bisa menuliskan kegiatan yang paling anak-anak sukai pelajaran pada hari ini apa? Apakah anak-anak ketika mengerjakan ada kesulitan? Nah, ketika ada kesulitan, anak-anak bisa bertanya kepada Pak Ali untuk menanyakan kesulitan apa yang dimiliki. Anak-anak gak usah sungkan untuk bertanya. Ketika ada sesuatu kejanggalan, kesulitan, bertanya kepada Pak Ali. Insya Allah Pak Ali akan menjawabnya. Maka anak-anak tetap semangat ya. Pada hari ini kita belajar tentang kata tanya ya anak-anak. Kata tanya mengapa, bagaimana. Dan tata tertib sekolah. Banyak sekali tata tertib sekolah yang anak-anak bisa praktekkan di kelas masing-masing. Contohnya mengerjakan atau menyapu ketika piket, membersihkan papan tulis ketika piket, kemudian berpakaian baju yang rapi dan seragam pada harinya. Itu ada semua tata tertib yang kita harus lakukan. Ketika kita melaksanakan tata tertib itu, insya Allah pembelajaran kita akan nyaman, pembelajaran kita akan enak, pembelajaran kita akan tidak merugikan orang lain. Semoga masa pandemi ini bisa memberikan semangat bagi kita semua dan semoga pandemi berlalu dan kita bisa berkumpul kembali anak-anak ya di kelas kita bisa bercengkrama, bermain dan sebagainya. Oke anak-anak yang saya banggakan, saya kira cukup pembelajaran pada pagi hari, pembelajaran kelima. Semoga anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Demikian dari Pak Ali, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.